Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Mahsun yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk memaparkan materi pada pagi hari ini dengan tema peran perpustakaan dalam pembinaan literasi informasi. Perkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya Khalid Wildan Wafi. Yang kedua, Nova Silvia Agustina. Yang ketiga, Satria Wiono. Yang keempat, Tarisa Aflena Cahyani Putri. Yang kelima, Igor Purnama Aji. Yang keenam, Rizvi Elvina. Dan yang terakhir, Rizka Azizatul Aslina. Oke, langsung saja kita ke materi. Selamat menyimak. Kemudahan dan ketersediaan informasi. Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan masyarakat akan informasi kian meningkat dan beragam hingga melahirkan masyarakat informasi. Pada era digital saat ini, tak jarang para pengguna menemui kendala dalam hal menentukan jenis informasi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhannya. Mengacu pada hal tersebut, perpustakaan dan pustakawan dituntut berperan lebih aktif menghadapi informasi yang bersifat tak terbatas. Informasi yang semakin hari semakin berkembang, tidak menutup kemungkinan permasalahan kian kompleks. Menghadapi permasalahan tersebut, diperlukan aspek-aspek kemampuan, keterampilan, dan sikap mental profesional. Ketersediaan dan kemudahan akses informasi. Koleksi perpustakaan merupakan unsur penting sebuah perpustakaan. Koleksi perpustakaan yang ada di perpustakaan atau yang dimiliki oleh perpustakaan memberi dukungan informasi kepada pemakai yang membutuhkan. Jumlah koleksi yang ada di perpustakaan itulah yang kemudian dinyatakan sebagai ketersediaan. Menurut Sutarno, ketersediaan koleksi perpustakaan adalah adanya sejumlah koleksi atau bahan pustaka yang dimiliki oleh suatu perpustakaan dan cukup memadai jumlah koleksinya. Peran perpustakaan akan berarti bagi kehidupan manusia apabila bahan perpustakaan atau karya budaya yang tercetak, terekam, dan disediakan di perpustakaan itu dibaca oleh masyarakat. Tingkat ketersediaan koleksi dapat diukur dengan ditemukannya koleksi yang dibutuhkan oleh pemakai dalam jajaran rak sesuai dengan daftar katalog koleksi. Dalam hal ini, perpustakaan dituntut untuk siap dalam menyediakan bahan-bahan koleksi pada saat masyarakat membutuhkan sehingga masyarakat mendapatkan bahan pustaka sesuai dengan kebutuhannya. Bahan informasi yang direncanakan oleh perpustakaan hendaknya berdasarkan pertimbangan berikut. Pertama, relevansi. Kedua, kemutakhiran. Ketiga, rasio judul, pemakai, dan spesialisasi bidang. Keempat, tidak bertentangan dengan politik, ideologi, agama, atau keyakinan, ras, ataupun golongan. Yang kelima, kualitas. Yang keenam, objek keilmuan. Tujuan ketersediaan koleksi perpustakaan. Tujuan ketersediaan koleksi adalah mendukung fungsi dan tugas perpustakaan. Menurut Sutarno, tujuan ketersediaan koleksi perpustakaan adalah memenuhi kebutuhan perpustakaan yang akan dilayani, sehingga pengguna tersebut senang memanfaatkan koleksi yang telah dimiliki oleh perpustakaan tersebut. Sedangkan dalam buku Pedoman Umum Pengelolaan Koleksi Perpustakaan Perguruan Tinggi, tujuan penyediaan koleksi adalah menunjang pelaksanaan program pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kemudahan akses informasi. Akses yaitu kesempatan dalam menggunakan media informasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Dalam era informasi, kata akses berarti segala sesuatu yang memudahkan serta terbuka, terutama dalam konteks ketersediaan teknologi internet yang meluas. Beberapa penelitian tentang perilaku manusia dalam penggunaan sumber informasi menunjukkan bahwa pemakai jasa perpustakaan menempatkan kemudahan akses sebagai kriteria utama di atas biaya akses dan kemudahan penggunaan. Kemudahan akses adalah keadaan yang memungkinkan informasi tersedia bagi semua orang, tanpa memandang kemampuan mereka. Kemudahan akses harus mempertimbangkan beberapa kenyataan yang selama ini menghambat akses, yaitu masih banyak anggota masyarakat yang punya keterbatasan fisik menggunakan teknologi lama, tinggal di wilayah yang kekurangan fasilitas telekomunikasi, lanjut usia, atau tidak menggunakan bahasa nasional dan internasional sebagai bahasa utama.
Prinsip kemudahan akses akan terwujud dalam upaya melahirkan konsep, praktik, dan gerakan open access atau juga dikenal sebagai open access publishing, yaitu upaya penyediaan sumber daya digital secara terbuka tanpa persyaratan atau membayar. American Library Association menyatakan bahwa literasi informasi adalah seperangkat kemampuan yang dibutuhkan individu untuk mengenali kapan informasi dibutuhkan dan memiliki kemampuan untuk menemukan, mengevaluasi, serta menggunakan informasi yang dibutuhkan secara efektif. Literasi informasi sangat penting dalam lingkungan yang selalu berubah, teknologi yang cepat berkembang, dan sumber daya informasi yang tersedia dalam berbagai format. Informasi tersedia melalui perpustakaan, sumber daya masyarakat, organisasi minat khusus, media, dan internet. Informasi tersedia dalam format tanpa filter serta memunculkan pertanyaan tentang keasliannya, validitas, dan reliabilitas. Perpustakaan mengakui bahwa literasi informasi adalah keterampilan yang harus dikembangkan dan membutuhkan pengetahuan dan penelitian. American Library Association untuk College dan Perpustakaan Penelitian telah menetapkan 5 standar kompetensi literasi informasi untuk pendidikan tinggi sebagai berikut. 1. Standar 1, yaitu mahasiswa yang literasi informasi menentukan sifat dan tingkat informasi yang dibutuhkan. 2. Standar 2, mahasiswa yang literasi informasi mengakses informasi yang dibutuhkan secara efektif dan efisien. 3. Standar 3, yaitu mahasiswa yang literasi informasi mengevaluasi sumber-sumber informasi secara kritis dan menggabungkan informasi yang dipilih ke dalam basis pengetahuan dan sistem nilai yang telah ada. 4. Standar 4, yaitu mahasiswa yang literasi informasi secara individu atau sebagai anggota kelompok menggunakan informasi secara efektif untuk mencapai tujuan tertentu. 5. Standar 5, mahasiswa yang literasi informasi banyak memahami masalah ekonomi, hukum, dan sosial seputar penggunaan informasi dan mengakses serta menggunakan informasi secara etis dan legal. Standar ini menguraikan apa yang perlu diketahui untuk menjadi literasi informasi. Standar ini tidak cukup dapat membaca saja, yang berarti bahwa apapun informasi muncul di layar atau dalam sebuah buku biasa. Standar ini harus diketahui banyak orang jika ada yang menemukan dan menggunakan informasi untuk kebutuhan sekolah, untuk pekerjaan, untuk kesehatan seseorang, dan untuk satu komunitas masyarakat. Keterampilan literasi informasi tidak mudah didapat, tetapi sangat penting. Pendidikan pemakai perpustakaan. Dalam bahasa Inggris, ada bermacam-macam istilah yang dipakai untuk pendidikan pemakai. Di antaranya user education, library orientation, library instruction, bibliographic instruction, library use instruction, dan user guidance. Istilah user education adalah kata yang biasa digunakan untuk pendidikan pemakai. Pendidikan pemakai adalah instruksi yang diberikan kepada pemakai agar mereka dapat menggunakan perpustakaan dengan baik. Renford dan Hendrickson menyatakan bahwa pendidikan pemakai adalah suatu kegiatan pengajaran dengan menggunakan berbagai sumber daya perpustakaan. Menurut John M. Ricks dalam Kamus Online Ilmu Perpustakaan dan Informasi, didefinisikan bahwa pendidikan pemakai adalah suatu kegiatan yang terlibat dalam mengajar pemakai
Bagaimana memanfaatkan sebaik mungkin sumber daya perpustakaan, layanan, dan informasi, termasuk instruksi formal dan informal yang disampaikan oleh seorang pustakawan atau anggota staf lain secara individu atau kelompok. Peranan pendidikan pemakai sangat penting dalam menunjang sistem perpustakaan. Keuntungan yang diperoleh adalah pemakai dapat menggunakan literatur penting yang terdapat di perpustakaan sebagai bahan penunjang kegiatan pembelajaran, pemecahan masalah, dan pendidikan sepanjang hayat. Perlunya penyelenggaraan pendidikan pemakai disebabkan oleh sumber-sumber informasi di perpustakaan merupakan suatu investasi yang harus digunakan dan dimanfaatkan oleh pemakai. Pemakai perpustakaan yang sebagian besar adalah peserta didik didorong supaya mampu melakukan pembelajaran mandiri. Pendidikan pemakai akan memberikan bekal kemampuan kepada peserta didik untuk lebih memahami penggunaan perpustakaan dengan berbagai fasilitas layanannya secara efektif dan efisien. Pendidikan pemakai mendorong perpustakaan memiliki kompetensi lain, yaitu kompetensi mengajar. Pendidikan pemakai memberikan kesempatan kepada pustakawan untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. Pendidikan pemakai mendorong perpustakaan mengatur dan membenahi agar mudah digunakan oleh pemakai. Tujuan pendidikan pemakai perpustakaan. Tujuan utama pendidikan pemakai perpustakaan adalah memperkenalkan perpustakaan kepada pemakai bahwa perpustakaan merupakan suatu sistem yang terdapat koleksi dan sumber informasi. Menurut Rahayu Ningsih, pada tahun 2005, tujuan pendidikan pemakai perpustakaan diantaranya agar pemakai menggunakan perpustakaan secara efektif dan efisien, agar pemakai dapat menggunakan sumber-sumber literatur dan dapat menemukan informasi yang relevan dengan masalah yang sedang dihadapinya, memberikan pengertian kepada mahasiswa akan tersedianya informasi di perpustakaan dalam bentuk tercetak maupun tidak, memperkenalkan kepada mahasiswa jenis-jenis koleksi dan ciri-cirinya, memberikan latihan atau petunjuk dalam menggunakan perpustakaan dan sumber-sumber informasi agar pemakai mampu meneliti suatu masalah, menemukan materi yang relevan, mempelajari dan memecahkan masalah. Yang terakhir yaitu mengembangkan minat baca pemakainya. Metode pendidikan pemakai. Metode pengajaran yang cocok bagi program pendidikan pemakai secara garis besar dapat dibagi atas 3 kelompok, yaitu metode yang sesuai pendidikan kelompok, yang kedua yang sesuai untuk pendidikan individu atau perorangan, dan yang dapat dipakai baik bagi pendidikan kelompok maupun perorangan. Dalam pendidikan pemakai dapat juga memilih beberapa metode antara lain ceramah, seminar, wisata perpustakaan, metode audiovisual, bentuk tercetak, latihan atau praktik, program bimbingan kelompok, program bimbingan khusus, dan program bimbingan individu. Terdapat beberapa ragam pendidikan pemakai antara lain. 1. Orientasi perpustakaan. Orientasi perpustakaan ialah pendidikan pemakai untuk memperkenalkan perpustakaan secara umum kepada sivitas akademika. Kedua, tutorial pemanfaatan perpustakaan dan sumber-sumber informasi. Tutorial perpustakaan adalah mendidik pemakai agar dapat menggunakan perpustakaan serta sumber-sumber informasi yang tersedia di perpustakaan dan di tempat lain, termasuk keterampilan dalam memanfaatkan berbagai media informasi sesuai dengan perkembangan teknologi. Pelaksanaan pendidikan pemakai dapat dilakukan dengan 4 tingkatan berikut. Pertama, tingkatan orientasi. Kedua, pendidikan pemakai pada tingkatan tertentu pada peserta didik tingkat sarjana. Ketiga, pendidikan pemakai pada peserta tingkatan tertentu pada peserta didik tingkat pasca sarjana. Yang keempat, pendidikan pemakai melalui homepage.